Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hamdani dari program studi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0519129021 dari UPBJJ Pekanbaru. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu tugasnya bisa dilihat di sini. Tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu yang ditutori oleh Ibu Sri Watmah. Itu yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari API yang ada di bawah sini ya. Kalau dilihat di sini kita bisa dapat data API dari prediksi cuaca Badan Meteorologi gitu. Oke. Kemudian nomor 2-nya, dari data yang sudah didapatkan tadi itu kita ditugaskan untuk menampilkan data tersebut dengan membuat aplikasi sederhana untuk menampilkan data waktu dan temperatur dari cuaca yang sudah diperkirakan, data cuaca yang sudah didapatkan gitu. Oke. Jadi di sini saya sudah mengerjakan tugasnya. Saya sudah membuat project baru yang saya beri nama tugas 2 PBPB ya, pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, di dalam sini saya sudah membuat satu komponen di dalam folder src, kemudian folder components. Saya sudah membuat komponen baru dengan nama perkiraan cuaca.view karena project ini dibuat menggunakan Vue.js ya. Nah, di dalam file view perkiraan cuaca.view di sini dapat kita lihat bahwa ada text script di sini untuk meletakkan kode program dari JavaScript-nya. Kemudian di bawah sini ada tag template yang berfungsi untuk meletakkan atau menyimpan kode HTML-nya. Kemudian ada tag style yang berfungsi untuk menyimpan kode CSS-nya sebagai style dari HTML di bagian template ini. Baiklah, dari kode ini di sini juga sudah saya jalankan servernya dengan menggunakan perintah npm run dev, dan lokasi dari aplikasinya adalah localhost 1.25173. Nah, kalau saya buka di sini akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada tag yang untuk hari ini, perkiraan cuaca hari ini, yaitu tanggal Sabtu 23 Mei 2026. Kemudian di bawah sini ada maksimal temperatur, dan di sini ada minimal temperatur atau temperatur paling dingin. Nah, di bagian sini ada time zone, yaitu untuk menampilkan zona waktu dari data API. Kemudian di sini elevation, yaitu ketinggian permukaan kota diukur dari permukaan laut ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ketinggian dari Jakarta berdasarkan perkiraan cuaca hari ini itu berdasarkan 17 meter di atas permukaan laut gitu. Kemudian di sini ada forecast per jam. Ini berfungsi untuk menampilkan data perubahan cuaca dalam jam ya, per 1 jam ya, mulai dari tanggal 23 Mei 2026 itu mulai dari jam 00 itu jam 12 malam itu cuaca temperatur berada di 26,5 derajat Celcius. Kemudian 1 jam kemudian yaitu jam 1 kemudian naik 1 derajat, jam 2 naik lagi 2 derajat, jam 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu ya. Dan sini bisa kita lihat masih ada banyak lagi data temperatur per jamnya di sini. Ya. Nah, kemudian di bawah sini ada detail forecast, yaitu untuk menampilkan hari-harinya sekalian dan beserta jamnya. Kemudian di sebelah sini ada temperaturnya gitu ya.
Nah, sini dapat kita lihat detail forecastnya seperti ini sampai ke bawah. Oke. Di sini termasuk hari Selasa, kemudian hari Rabu, gitu ya. Nah, oke. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Kemudian sekarang saya akan jelaskan di mana kode program dari aplikasi tersebut ya. Nah, di sini ada text script yang berfungsi untuk meletakkan kode JavaScript ya. Nah, kemudian di sini ada import, ref, compute, dan onMounted. Kemudian di bawahnya ada variable loading yang diisi dengan nilai true ya. Lalu ada variable weather yang berfungsi untuk menyimpan data format dari API-nya gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada function fetch waiter dengan metode asinkronus. Ini berfungsi untuk mengambil data dari API-nya. Dapat kita lihat di sini bahwa const response sama dengan await fetch. Nah, di sini kode yang ini berfungsi untuk mengambil datanya dari API. Nah, selanjutnya di sini ada const data sama dengan await response.json. Ini berfungsi untuk merubah data yang sudah di fetch melalui API tadi, dirubah menjadi format JSON gitu. Kemudian disimpan ke variabel data. Nah, kemudian di sini ada weather.value sama dengan data ya. Nah, kemudian jika sudah, nah di bawah sini ada hourly forecast, forecast per jam ya, yang diambil dari variable weather.value.hourly.time.map. Nah, yang waktunya itu di mapping gitu ya. Kemudian di sini hasilnya adalah data per jam dari data JSON-nya. Nah, di sini ada current temp, variabel current temp atau current temperatur saat ini. Itu diambil dari temperatur saat ini yang didapatkan dari API-nya yang dengan indeks 0. Kemudian di sini ada max temp atau temperatur maksimal, variabel max temp yang diambil dari mat.max. Di sini mat.max berfungsi untuk mengambil angka terbesar dari suatu list data. Nah, yang diambil dari variable weather, property value, property hourly, dan property temperatur 2M gitu. Nah, di sini ada hampir kurang lebih sama dengan max temp ya, yaitu min temp, temperatur minimal atau temperatur paling dingin diambil dari sama mat.min dari variabel yang sama dengan max temp gitu. Nah, nah kemudian di sini ada variabel current date, itu berfungsi untuk sebagai menyimpan data tanggal saat ini dari API yang udah kita dapatkan, data API yang udah kita dapatkan. Nah, kemudian di sini ada function format hour ya, yang berfungsi untuk memformat bentuk data yang awalnya seperti ini, yang awalnya itu berbentuk seperti ini. Nah, itu diformat menjadi di sini hournya 2 digit, menitnya 2 digit gitu. Kemudian format date kira-kira hampir sama dengan format hour, berfungsi untuk memformat data tanggal ya. Nah, kemudian di sini ada function get weather yang berfungsi untuk mendapatkan icon get weather icon ya, berfungsi untuk mendapatkan icon tergantung dari seberapa temperaturnya gitu ya. Nah, jika temperaturnya itu besar atau sama dengan 31 derajat Celcius, maka ikonnya adalah matahari cerah seperti ini. Kemudian temperaturnya itu
besar dari 28 derajat Celcius, maka ikonnya adalah matahari yang sedikit berawan. Lalu jika temperaturnya itu besar dari 25 derajat Celcius, ikonnya adalah matahari yang ditutupi awan. Kemudian selain dari tiga ini, maka ikonnya adalah bulan begini. Oke, lanjut di bawah sini dapat kita lihat ada di sini loading ya, mengambil data. Di sini berfungsi jika state saat ini adalah loading atau sama dengan true, loadingnya sama dengan true, yang mana itu diambil dari sini, loading yang ini. Nah, maka akan menampilkan mengambil data cuaca, teks mengambil data cuaca, sehingga kalau kita refresh halamannya, maka sementara akan menampilkan ada kalimat mengambil data cuaca seperti itu. Gitu. Lanjut di bawah sini ada hero section, yang di sini ada lokasi kota, kemudian current time, current temperatur saat ini, kemudian tanggal saat ini ya, yang mana bagian hero ini dari sini sampai sini itu akan menampilkan ini. Oke. Lanjut, selanjutnya itu ada di sini bagian max info grid ya, bagian info. Di sini ada menampilkan temperatur maksimal, temperatur minimal, time zone, dan elevation. Yang mana kalau di tampilannya itu bagian ini. Nah, kemudian ada forecast per jam, itu ada di bagian sini. Nah, forecast per jam itu menampilkan data temperatur berdasarkan jam ya, yaitu bagian sini. Nah, ada yang terakhir di situ ada detail forecast. Nah, yang di sini dari sini sampai sini berfungsi untuk menampilkan detail forecast yang pada bagian halamannya terdapat di bagian sini sampai ke bawah, tergantung berapa banyak data yang ditampilkan begitu. Oke, jadi ini adalah project tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ya, menampilkan data perakiraan cuaca ya dari API public yang disediakan, yaitu di bagian ini. Nah, kemudian jadi di sini tampilannya. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan dari project tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.